Kisah imajiner di kelas coaching. Sejak tahun 2001, kami sudah malang melintang membantu perusahaan-perusahaan besar swasta dan asing untuk meningkatkan kinerja mereka dalam rangka menggrab pasar di Indonesia. Namun, sejak tanggal 17 Desember 2006 atau 12 tahun yang lalu, kami memutuskan untuk membantu pengusaha-pengusaha pada level Small Medium Enterprise atau UKM alias usaha kecil miliaran, seperti Anda yang sedang mendengar saya membacakan buku merah MTR ini. Ketika kami sudah mulai fokus membantu pengusaha-pengusaha kecil hingga menengah, kami menemukan beberapa kenyataan yang tidak menyenangkan pada kehidupan pribadi, keluarga, dan bisnis mereka. Secara imajiner, hasil pertemuan kami dengan para pengusaha UKM atau business owner yang kami coach tersebut bisa kami kelompokkan menjadi 5 kelompok. Di antaranya, kelompok pertama, mereka muram. Bisnis kami berkembang, Pak. Namun perkembangan usahanya tidak sebanding dengan perkembangan utang-utangnya. Bisnisnya tumbuh 50%, namun utangnya tumbuh sampai 80%. Pertumbuhan utangnya jauh lebih cepat dan lebih besar, melampaui perkembangan usahanya. Kelompok kedua, mereka kelelahan. Pak, bisnis saya maju, namun seiring kemajuan usaha, persoalan bertubi-tubi tidak selesai-selesai. Awalnya persoalan penjualan. Setelah penjualan dibereskan, masalah pindah ke urusan produksi. Setelah produksi beres, datang masalah keuangan. Keuangan selesai, berganti masalah karyawan. Urusan karyawan selesai, muncul masalah supplier. Pusing saya, Pak. Kelompok ketiga, mereka bersedih. Pak, bisnis saya semakin meroket. Laporan keuangan bagus, namun beda dengan dulu. Sekarang kalau saya pulang ke rumah, bawaannya panas. Hal-hal kecil jadi sumber cekcok dengan istri. Emosi kami sering tidak terkendali. Anak-anak makin besar, makin tidak nurut, Pak. Saya tidak betah di rumah, Pak. Kayak di neraka rasanya. Kelompok keempat, mereka lemas. Pak, bisnis saya bagus, tapi saya merasa ada yang berubah pada diri saya. Sekarang saya jarang sholat berjamaah, sholat suka diakhirkan, dan sholat subuh sering kesiangan, Pak. Selain itu, saya sepertinya mulai gampang sakit, Pak. Badan tidak pernah fit. Semangat saya drop, Pak. Kelompok kelima, mereka loyo. Bisnis kami tampak bagus, Pak. Laporan keuangan juga bagus. Penjualan laris manis. Namun pada tanggal-tanggal tertentu saya tertekan, Pak. Ketika buka berangkas tidak ada uangnya. Kalau lihat saldo di ATM keluar tulisan, maaf, saldo Anda tidak cukup. Aset tercatat banyak, namun saya tidak punya uang tunai, Pak. Nah, kepada mereka yang datang kepada kami biasanya bertanya pertanyaan standar. Apa yang telah Anda lakukan untuk memperbaiki semua ini? Mereka biasanya juga menjawab seperti ini. Saya sudah baca buku, Pak. Ikut seminar, Pak. Bahkan saya sudah ikut bisnis coach, Pak. Atau mungkin Anda kurang bekerja keras kali. Pak, saya sudah banting tulang. Kerja tidak henti siang dan malam. Uang sih dapat, Pak. Namun ya itu tadi, seakan-akan kami kerja hanya untuk mengejar setoran. Bayar cicilan utang ke bank, Pak. Setiap ada uang, habis buat bayar utang. Jadi kerja seperti gak ada hasilnya. Uang yang didapat langsung nguap entah kemana. Tapi kenapa tidak selesai-selesai juga ya? Jangan-jangan Anda melakukan kemaksiatan nih. Saya sudah tobat, Pak. Insaf sudah, Pak. Saya tidak mengurangi takaran atau spek lagi. Janji semua kami penuhi. Saya sudah tidak dugem lagi atau entertain lagi kok, Pak. Saya juga sudah tinggalkan riswa, Pak, atau suap penyuap lewat sama saya. Jangan-jangan Anda meninggalkan yang wajib nih. Meninggalkan yang wajib. Bapak tidak melihat wajah saya sambil mereka memegang jenggot di dagu dan menunjukkan bekas sholat di jidat.
Barangkali Anda mengabaikan amalan-amalan sunnah. Pak, saya sudah qiyamul lail. Salat malam sudah saya tunaikan, Pak. Salat duha pun udah saya jalanin. Bahkan sedekah ekstrim pun udah dilakuin. Sudah mencuci kaki ibu juga, Pak. Kalau begitu, apa kira-kira sumber utama permasalahannya ya? Teruslah mendengarkan. Insya Allah Anda akan mendapat jawabannya. Saya memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis karena waktu habis untuk berpikir tentang jatuh tempo yang harus dibayar. Terhina pada siang hari, gelisah pada malam hari. By Teguh Purwanto, KSV Kras 9.